Amin. Malam kali ini kita bersama Bos Ridwan. Nadia. Jadi kaget dan kok tiba-tiba gitu loh datang dalam kehidupan saya yang baru, sudah mulai membaik. Bingung Bos Ridwan tentang permasalahan hidup sampean. Ya, Sebenarnya ini teguran atau memang sampean yang membuat permasalahan ini sendiri? sebenarnya kalau untuk mengenal sih sebenarnya yang pastinya lebih mengenal si Nadia sih mas. Dan sampean ini mendekati Nadia itu secara diam-diam atau Maya itu tahu? Yang pasti tidak tahu. Terus saya lihat tadi kayak sama itu mempunyai rasa benci gitu ke siapa Nadia. Padahal kan sama juga udah menikahi, bahkan sama keluarganya aja udah kenal gitu. Ya, Terus sama beliin nggak? saya belikan. Terus Saya belikan, dia diambil. saya ajak ke dealer, saya kasih kunci, tinggal pilih mobil mana yang kamu pingin. Dia ambil mobil itu. Terus selang 2 hari di rumah, terus dia tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang. Setelah saya belikan mobil itu. Setelah dapat mobil menghilang. Ya. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Salam bahagia untuk para sahabat-sahabat Umi Liva yang dicintai dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dan dilindungi. Amin. Malam kali ini kita bersama Bos Ridwan. Gimana kabarnya Bos? Alhamdulillah sehat Ustadz Ryan. Alhamdulillah. Jangan dipanggil Ustadz, saya masih kecil. Oh iya. Saya panggil apa ini? Mas Ryan aja. Mas Ryan ya. Oke. Okay. Nanti banyak yang manggil saya Ustadz, nanti saya disuruh dalil gak bisa nanti. Oh iya. Iya Mas Ryan. Siap. Iya. Saya kan tadi itu Samen kan baru datang ya. Iya benar. Ridwan ya. Samen tuh gimana sih perasaannya itu pas ketemu si Nadia tadi itu gimana? Yang pasti kan saya juga kaget dengan adanya kedatangan Nadia. Jadi kaget dan kok tiba-tiba gitu loh datang dalam kehidupan saya yang baru, sudah mulai membaik. Ada permasalahan lagi gitu loh Mas. Saya itu bingung Bos Ridwan tentang permasalahan hidup sampean. Ya. Sebenarnya ini teguran atau memang sampean yang membuat permasalahan ini sendiri? Karena ruwet gitu. Dari awal sampai sekarang itu ruwet gitu loh. Ya. Dan apakah sampean ini menyewa orang itu untuk membuat seperti ini atau gimana gitu loh? Soalnya dari awal itu kayak seperti setting gitu loh. Ya sebenarnya sih kalau dibilang teguran atau keruwetan sebenarnya tidak ada menuju arah ke sana sih Mas. Jadi ini mungkin juga ya mungkin peringatan ya. Peringatan dalam artian sebelumnya saya
menjalani hubungan saya, keluarga saya itu baik-baik aja. Jadi ya dengan adanya permasalahan terus menerus, terus dengan usaha saya yang terus semakin, alhamdulillah semakin membaik sih. Jadi mungkin ada aja orang-orang yang mungkin ingin apa ya, yang masuk dalam kehidupan saya, Mas. Jadi saya juga sempat berpikir seperti itu sih. Ya, mungkin sebelum lanjut kita salatan dulu. Boleh. Semoga dilancarkan dan dimudahkan Ya, segala semoga. urusan kita dan permasalahan kita Amin. dicepat selesaikan dan gak ada sampai ke irian atau saling membenci satu sama lain gitu Ya. ya. Li khamsatun utufi biha harul waba ilhatimah al-mustafa wal murtaza wabnahuma wal fatimah. Alhamdulillah, salawat terus salawat. Ya, lanjut tadi. Ya, Mas. Apakah sebelum sampean itu kan pertama udah punya istri pertama kan, si Maya yang Ya. menemani sampean dari nol, Ya benar. dari miskin bisa ibaratnya gitu. Ya benar. Setelah sampean kaya itu masih sama Maya gitu kan. Ya. Terus itu lebih kenal Vira dulu atau lebih kenal siapa? Nadia dulu. Sebenarnya kalau untuk mengenal sih sebenarnya yang pastinya lebih mengenal si Nadia sih, Mas. Karena kan si Vira ini kan hitungannya orang baru. Orang baru ya. Kebetulan ya itu tadi. Jadi sebelum Vira sudah ada Nadia dalam kehidupan saya. Seperti itu. Dan sampean ini mendekati Nadia itu secara diam-diam atau Maya itu tahu gitu? Yang pasti tidak tahu. Cerita kalau dalam kehidupan saya sebelum mengenal si Vira, saya nggak pernah cerita bahwa saya udah pernah nikah siri sama si Nadia. Ya, yang kemarin yang saya takutkan dengan adanya kejadian kemarin yang sempat datang di kafe saya Tadi jadi diantar oleh sekretaris pribadi saya, si Rani. Dia sempat mengkorek-korek dalam artian mencari info tentang saya. Dia mendatangi office saya. Kebetulan saya juga nggak ada di office, lagi ada meeting sama klien. Tiba-tiba datang ke office saya tanpa sepengetahuan saya gitu. gitu. Ya minta bantuan tentang keberadaan saya, Mas. Dan kan sampean itu suaminya ya, Ya. suaminya si siapa Nadia itu. Ya. Kan nggak apa-apa lah, seharusnya si Nadia itu ingin bertemu sama sampean. Terus saya lihat tadi kayak sampean itu mempunyai rasa benci gitu ke siapa Nadia. Padahal kan sampean juga udah menikahi, bahkan sama keluarganya aja udah kenal gitu. Ya. Apa penyebabnya sampean kok bisa terlihat benci seperti itu gitu loh? Ya, karena salah satunya kan yang saya benci dari awal kan kenapa kok tiba-tiba muncul gitu loh setelah saya ada kebaikan lagi sama Vira, hidup saya harmonis. Terus Enggak, maksudnya satunya nggak bisa dihubungin waktu itu. Saling ini. berarti sampean itu ibaratnya di rumah tiba-tiba dia kabur atau Iya. menghilang gitu. Iya. Itu setelah apa itu pas dia kaburnya? Apa setelah mungkin punya masalah sama sampean atau mempunyai cekcok gitulah baru dia kabur gitu? Apa dia ingin menghindar untuk sementara gitu, gimana? Yang pasti kalau dalam rumah tangga kan pasti ada cekcok. Jadi cekcoknya dalam artian ya namanya wanita kan kadang hatinya lemah ya, Mas. Jadi saya mencoba
bentak-bentak, dia langsung pergi begitu saja. Ya sebenarnya masalah sepele sih, waktu itu pingin minta dibelikan mobil, itu aja sih. Pengen minta dibelikan mobil terus nggak samain belikan gitu. Ya saya janji sih, mungkin saya kasih waktu 5 hari lagi mungkin saya bisa minta. Terus samain beliin nggak? Saya belikan. Terus Saya belikan, dia diambil. udah saya ajak ke dealer, saya kasih kunci, tinggal pilih mobil mana yang kamu pingin. Dia ambil mobil itu, terus berapa selang 2 hari di rumah, terus dia tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang. Setelah saya belikan mobil itu. Setelah dapat mobil menghilang. Yang itu yang salah satu hal yang nggak saya suka kan. Menghilang tanpa kabar, gitu kemana? Iya, jadi Sempet nggak sampai mencari informasi kemana dia waktu berada? itu pastinya sempet lah mas, yang namanya orang yang kehilangan, apalagi istri, walaupun bukan istri saya. Waktu itu kan saya nikah siri sama dia. Nikah siri, itu saya udah belikan mobil, 2 hari langsung menghilang. Saya kan cemas kemana kan, pasti pikiran yang aneh-aneh muncul dari saya kan, untuk pergi sama siapa. Saya yang bikin marah, kecewa sama dia itu waktu itu. Dan saat itu Samen langsung memutuskan apakah siapa ini namanya Nadia ini udah nggak mau sama saya, apa hanya memporoti harta saya gitu. ya sempat ada pikiran seperti itu sih mas, karena kan ya itu tadi kan, ya logika kan sudah kelihatan tuh, udah dibelikan mobil, selama udah 2 hari langsung menghilang. Coba kalau masnya misal nih punya cewek, belikan apalah, sepatu lah atau tas mahal yang bermerek kan, kalau udah dibelikan kan udah pasti kelihatan, wah ini pasti morotin kan. Nah itu kan pasti masnya jengkel gitu juga sih. Dan sekarang tiba-tiba dia langsung minta pertanggungjawaban gitu. Nah itu masalah yang bikin saya, coba kalau dari dulu dia nggak seperti ini kan, jadi saya belikan mobil, hubungan kita baik-baik saja, yang pasti saya pasti nikahin sah dia. Tapi setelah kemarin saya coba tanya ya, secara off the record, katanya sampean duluan yang meninggalkan gitu. Ini jadi ada perbedaan pendapat gitu loh. Katanya sampean bilang dia yang meninggalkan, kata dia sampean yang ninggalin gitu loh. Ya nanti soal itu kita coba pertemukan sama Gus Idris biar tahu bahwa mana yang benar dan mana yang salah. Jadi saya coba pertemukan juga sama si Vira, istri saya, biar tahu masalahnya itu seperti apa gitu loh mas, biar tahu. Oke lah, dia mungkin mengaku-ngaku ya, dia meninggalkan saya seolah-olah yang dituduh meninggalkan dia kan. Jadi ya saya beranggapan pastinya setelah dengan kejadian ini dan melihat saya lebih sukses mungkin ya, karir saya lebih sukses, terus dia mempunyai strategi untuk memiliki saya lagi kan, bisa jadi kan cuma diambil hartanya aja mas. Berarti Samen udah pikiran seperti itu? Iya, saya sih. Tapi Samen merasa bersalah nggak? Kalau ini dari saya sih sebenarnya ya merasa, kalau bersalah sih pasti saya merasa bersalah, tapi kembali lagi sama si dia kan. Maksudnya tuh coba kalau dia nggak meninggalkan dan hilang begitu saja, saya coba mencari-cari kan, saya intinya kan saya juga udah berusaha mencari dia gitu loh mas. Dan sekretaris pribadinya Samen ini